Terima kasih atas pertanyaannya. Menurut saya, selama menjadi guru, saya juga mengamati tentang berbagai hal terkait siswa. Bagaimana siswa itu dalam mengikuti pembelajaran itu kurang antusias. Kenapa demikian? Karena dalam diri siswa tersebut belum ada motivasi, ya, belum ada motivasi yang tinggi dalam mengikuti pembelajaran. Nah, motivasi yang tinggi ini itu akan berpengaruh sekali dalam keinginan siswa itu untuk mengikuti pembelajaran. Nah, kenapa kok motivasi ini rendah, ya? Ada beberapa hal yang menyebabkan hal itu terjadi. Itu salah satunya dari lingkungan sekolah, misalnya lingkungan kelas, dan lingkungan keluarga, dan lingkungan masyarakat. Contoh kecil aja dalam situasi lingkungan sekolah, terutama yang di kelas, ya. Ketika pembelajaran itu Bapak Ibu guru masih banyak sekali kurang variatif dalam menyajikan materi pembelajaran, menanamkan konsep kepada mereka dalam pembelajaran itu ya kurang variatif, kurang menyenangkan, sehingga anak-anak itu merasa tertekan. Kemudian selain itu adanya asesmen yang sifatnya selama ini masih mengacu hanya pada kognitif, ya, hafalan-hafalan, dan harus mencapai nilai tinggi sesuai dengan KKM, ya. Kalau dulu istilahnya KKM. Kalau tidak mencapai KKM harus ada remedi dan sebagainya, berulang-ulang sampai si anak itu mencapai KKM, sehingga hal itu semakin akan membuat siswa tersebut merasa tertekan. Kalau hatinya tertekan, pikiran tertekan, itu pasti anak akan tumbuh rasa frustasi, putus asa. Nah, itu salah satunya yang menyebabkan kenapa kok motivasi belajar siswa kita itu masih rendah dalam pembelajaran. Selain itu, penggunaan media atau alat peraga saat melakukan pembelajaran itu masih rendah, ya, masih rendah. Bapak Ibu guru kebanyakan hanya membelajarkan, ya, masih model seperti lama, ya, model-model pembelajaran yang lama tanpa menggunakan alat peraga. Mereka hanya ibaratnya itu textbook, dan itu sangat membosankan. Seandainya kita yang menjadi murid itu rasanya seperti apa gitu. Itu merupakan salah satu faktor itu, ya, menyebabkan kenapa kok motivasi belajar siswa itu rendah. Nah, dari itu mari para Bapak Ibu guru, kita hendaknya itu selalu melakukan inovasi dalam pembelajaran, menggunakan alat-alat peraga yang sesuai dengan apa sih konten yang akan diberikan, pembelajaran apa yang akan diberikan, kita sesuaikan alat peraganya, medianya, kemudian asesmennya juga disesuaikan dengan kebutuhan mereka, sesuai dengan kompetensi mereka. Dan satu hal lagi yang menyebabkan kenapa sih kok motivasi siswa itu rendah, karena kebutuhan setiap siswa itu berbeda, kebutuhan belajar mereka, gaya belajar mereka itu berbeda, dan si guru itu memberikan treatment yang sama untuk semua siswa dengan berbagai jenis kebutuhan dan gaya belajar. Nah, sehingga siswa yang tidak bisa mengikuti gaya belajar yang disajikan oleh guru itu tentu saja akan merasa bosan, ya. Kemudian terkait dengan tadi penggunaan media TIK, terutama, ya, TIK itu kenapa Bapak Ibu guru masih rendah dalam penggunaan TIK? Karena TIK itu memang perlu belajar, ya, dan kemungkinan besar Bapak Ibu guru itu masih merasa berada di zona nyaman, ya, merasa enak berada di zona nyaman, sehingga mereka masih enggan untuk belajar IT, terutama IT yang harusnya itu, karena di zaman sekarang itu adalah zaman milenial, era generasi Z,
Ya, kita harusnya mengimbangi. Bagaimana sih kita memasukkan IT dalam pembelajaran? Itu sangat penting sekali. Ya, Bapak Ibu guru masih banyak sekali yang menggunakan pembelajarannya model lama tadi, ya. Untuk penggunaan IT-nya itu masih kurang sekali. Bayangkan ya, setiap hari hanya textbook dan sebagainya tanpa diselingi adanya pengenalan IT dalam pembelajaran tadi. Kalau misalnya kita menyajikan pembelajaran itu dengan menyeimbangkan IT, pasti itu akan lebih menyenangkan bagi para siswa kita. Kemudian hal tersebut karena tidak adanya variasi maupun pengenalan IT dan daya nalar siswa kita itu belum bisa maksimal. Nah, nanti pengaruhnya bagaimana? Pengaruhnya terhadap pengerjaan soal-soal yang tingkat hot, tingkat tinggi, kemudian ini akan mengalami suatu hambatan, ya. Karena apa? Karena anak-anak tidak dibiasakan untuk mengerjakan atau berlatih dengan soal-soal yang hot, ya. Sehingga daya nalar mereka itu masih kurang, ya sih. Karena selama ini asesmennya itu hanya bersifat hafalan, ya, pengertian, tidak dikaitkan dengan kehidupan, tidak dikaitkan dengan isu-isu yang ada di masyarakat sekarang ini. Nah, disitulah peran para guru untuk mengembangkan, meningkatkan daya nalar kritis para siswa. Nah, terus dampaknya bagaimana dengan adanya